Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzi Alfian Hasibuan, NPM 200826021. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas blok BSO 1, yang dimana tugas saya di sini sistem respirasi. Baik, mungkin yang pertama kita mulai dari anatomi sistem respirasi. Baik, anatomi sistem respirasi ini oh, ada sinus paranasal, paring, laring, trakea, alveolus, diafragma, bronkus, bronkiolus, dan paru. Nah, di sinus paranasal ini ada sinus frontalis yang terletak di dahi, sinus maxillaris yang terletak di pipi, lalu sinus etmoidialis terletak di antara mata, lalu sinus sphenoidialis terletak di belakang rongga hidung. Nah, untuk di faring ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring ini di bagian atas faring yang menghubungkan rongga hidung dengan orofaring. Lalu orofaring ini bagian tengah faring yang menghubungkan mulut ke laryngofaring, dan laryngofaring ini bagian bawah faring. Lalu di laring ada epiglotis, pita suara, dan kartilago. Nah, epiglotis ini terstruktur tulang rawan yang menutup laring saat menelan untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Lalu pita suara ini struktur yang bergetar untuk menghasilkan suara. Lalu kartilago yaitu tulang rawan terbesar di laring. Lalu kita lanjut ke trakea. Nah, trakea ini ada cincin kartilago. Ini cincin tulang rawan yang berbentuk C yang menjaga trakea tetap terbuka. Lalu lapisan mukosa ini memproduksi lendir untuk menangkap partikel asing. Lalu alveolus, alveolus itu ada dinding alveolus. Dinding ini sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah, memungkinkan pertukaran gas yang efisien. Lalu diafragma ini, di diafragma ada otot rangka, otot yang berbentuk kubah dan memisahkan rongga dada di rongga mulut. Oh, lalu di situ ada peran dalam pernapasan, inhalasi dan eksalasi. Lalu bronkus dan bronkiolus ini ada di bronkus prinsipal, ini cabang utama dari trakea masing-masing paru. Lalu bronkus lobar itu cabang dari bronkus utama yang termasuk ke setiap lobus paru. Lalu bronkiolus terminal. Nah, cabang kecil dari bronkus menuju alveolus. Baik, oh, lalu selanjutnya ada fisiologi sistem respirasi. Di sini ada ventilasi pulmonal, itu ada proses inhalasi dan ekspirasi, lalu ada respirasi eksternal, lalu transportasi karbon dioksida yang dimana ini diangkut dalam darah. Tiga bentuk adalah dalam plasma, lalu sekitar 7-10% dan terikat pada hemoglobin sebagai karbamin hemoglobin yang sekitar 20-23%, dan berbagai bikarbonat dan plasma sekitar 70%. Lalu di kontrol pernapasan ini, di pusat pernapasan terletak di medula oblongata, ini mengandung kelompok neuron yang mengatur irama dasar pernapasan, teman-teman. Sementara pons ini membantu menghaluskan transisi dan inhalasi dan eksalasi. Lalu mekanisme pertahanan ini refleks batuk dan bersin. Ini merupakan respon yang mengeluarkan partikel asing atau iritan dari seluruh pernapasan. Lalu pernapasan seluler ini proses metabolik yang di dalam selnya ada oksigen yang digunakan untuk memproduksi ATP melalui proses oksidasi glukosa dan mitokondria. Karbon dioksida sebagai produk sampingan dan metabolisme ini kemudian dilepaskan ke darah untuk diangkut kembali ke paru. Selanjutnya, histologi sistem respirasi. Mungkin kita bisa mulai dari nasal. Nah, di nasal ini ada epitel respiratori yang dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia yang berlapis dengan sel goblet dan memproduksi mukus, teman-teman. Lalu di situ ada silis dan sel goblet.
Ini silis menggerakkan mukus yang menangkap partikel asing, sedangkan sel goblet ini menghasilkan mukus, teman-teman. Lalu sinus paranasal itu epitel respiratorinya itu sama seperti rongga hidung. Nah, sinus paranasal juga dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia berselapis dengan sel goblet. Lalu faring di bagian nasofaringnya ini dilapisi epitel kolumnar bersilia berselapis dengan sel goblet. Lalu di orofaring dan laryngofaring ini dilapisi oleh epitel squamosa berlapis yang lebih tahan terhadap abrasi mekanis dari makanan yang ditelan. Di laring, di situ ada epitel bersilia berselapis, ini melapisi sebagian besar laring, lalu epitel squamosa berlapis, ini melapisi pita suara untuk memberikan perlindungan yang sangat ekstrak terhadap gesekan dan getaran, teman-teman. Lalu di trakea, ini ada epitel kolumnar bersilia berselapis dengan banyak sel goblet dan lapisan submukosa yang mengandung kelenjar seromukosa yang menghasilkan lender enzim dan enzim antibakteri. Lalu ada kartilagohialin, ini membentuk cincin trakea yang mencegah kolaps trakea. Lalu bronkus dan bronkiolus, di situ ada bronkus epitel kolumnar bersilia berselapis dengan sel goblet, dinding yang mengandung tulang rawan, hialin, dan kelenjar sub seromukosa. Dan di bronkiolus itu ada epitel kolumnar bersilia sederhana, tidak mengandung kartilago dan kelenjar, teman-teman. Nah, bronkiolus terminal ini respiratori memiliki sel klara yang memproduksi surfaktan. Lalu di bagian paru-paru di sini ada epitel alveolar. Di sini saya jelaskan ada saya cantumkan ada sel tipe 1 dan sel tipe 2. Nah, sel tipe 1 ini sel datar yang sangat tipis, memungkinkan pertukaran gas. Lalu di sel tipe 2 itu sel kuboid yang memproduksi surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan dan mencegah kolaps alveolus, teman-teman. Lalu ada makrofag alveolar, ini sel imun yang berada dalam alveolus yang menghancurkan patogen-patogen asing. Lalu di bagian pleura, di pleura ini ada terbagi dua. Nah, di sini saya cantumkan ada visceral dan parietal. Ini dilapisi oleh mesotelium yang menghasilkan cairan pleura untuk mengurangi gesekan dan lapisan saat pernapasan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini proses metabolisme di mana sel-sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dari glukosa, teman-teman. Nah, ini proses yang sangat efisien yang terjadi dalam mitokondria sel. Lalu respirasi anaerob. Nah, di respirasi anaerob ini yang kelima, ini proses metabolisme yang di mana sel-sel menghasilkan energi menggunakan oksigen. Ini terjadi tidak tersedia atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi sel. Ada beberapa jalur respirasi anaerob yang berbeda tergantung pada organismenya, teman-teman, dan kondisi lingkungan. Baik, selanjutnya yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi sistem respirasi. Ada faktor fisiologis, faktor lingkungan, kondisi kesehatan, teman-teman, gaya hidup. Di gaya hidup ini, di gaya hidup ini kebanyakan sistem respirasi ini yang mempengaruhinya, pengaruh buruknya seperti merokok, teman-teman. Lalu faktor genetik juga ada, lalu faktor nutrisi, nah faktor obat-obatan juga bisa mempengaruhi sistem respirasi, teman-teman. Baiklah, di sini saya cantumkan referensi saya sebanyak 3. Nah, ini saya gunakan untuk mencari materi saya tersebut. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.